Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokusnya ke bab 2 dari buku Superkonektor nih. Judulnya, Cara Berpikir Seperti Superkonektor, Bukan Networker. Betul, bab yang penting ini. Iya kan? Misi kita sekarang nih kita mau coba bongkar gimana sih pergeseran cara berpikir yang paling dasar itu. Dari yang tadinya ya cuma sekedar kumpulin kontak, kartu nama gitu, menjadi gimana caranya membangun hubungan yang beneran otentik, yang ada nilainya. Hmm, Nah, di dunia yang katanya serba nyambung ini, tapi kok rasanya makin berisik ya? Kenapa pemahaman ini jadi, penting banget gitu? iya bener banget. Istilah di buku ini kan noise atau kebisingan. Dunia sekarang memang penuh banget sama itu. Informasi datang terus-terusan, notifikasi nggak berhenti, platform digital ada di mana-mana. Bikin pusing ya kadang? Nah akibatnya itu banyak interaksi jadi ya gitu deh, dangkal. Justru di tengah kebisingan ini, kemampuan kita buat jadi sinyal. Sinyal? Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi sumber koneksi, informasi, atau bantuan yang beneran berarti, yang penting gitu. Nah, ini jadi aset yang super berharga. Super connector itu jagonya di sini. Oke. Jadi bukan soal kuantitas ya? Bukan cuma nambahin teman di medsos atau kumpulin kartu nama. Tapi lebih ke kualitas interaksi di tengah semua keriuhan itu. Tepat. Buku ini kan langsung bedain tuh antara connecting ala superconnector sama networking yang biasa kita dengar. Bedanya apa sih yang paling mendasar? Kuncinya ada di niat, di intensi awal. Networking yang tradisional itu, seringkali ya, di belakangnya ada pertanyaan. Ini untungnya buat gue apa nih? Transaksional banget ya kedengarannya. Bisa dibilang gitu, fokusnya cepat, kumpulin kontak, udah. Nah sebaliknya, connecting yang dilakuin super connector itu pusatnya beda. Pertanyaannya jadi, orang ini lagi butuh apa ya? Terus gimana caranya saya bisa bantu dia? Atau hubungin dia ke orang lain? Atau kasih nilai apa gitu? Oh, jadi fokusnya ke memberi dulu ya, Iya, hubungan jangka panjang gitu. betul sekali. Fokusnya di situ. Memberi duluan, bangun hubungan. Saya jadi ingat kutipan di buku itu yang bilang, em, mendingan kita pulang dari acara bawa satu kenalan baru tapi hubungannya bisa dikembangin. Iya, saya ingat itu. Daripada bawa pulang, katakanlah, 50 kartu nama tapi ya gitu aja, nggak ada kedalaman sama sekali. Nah, itu dia. Ini benar-benar mengubah cara pandang soal tujuan kita ketemu orangnya. Jelas. Dan ini nyambung banget sama konsep yang namanya modal sosial atau social capital. Modal sosial, oke, gimana tuh konsepnya? Gampangnya gini, modal sosial itu nilai dari jaringan hubungan yang Anda punya plus reputasi Anda di dalam jaringan itu. Di era informasi kayak sekarang, akses ke orang yang tepat, ide yang pas, peluang yang bagus lewat modal sosial ini, wah nilainya naik drastis. Jadi, koneksi itu jadi semacam mata uang baru ya? Bisa dibilang gitu, super konektor paham banget ini. Aset terpenting mereka itu bukan uang atau jabatan loh, tapi kualitas hubungan dan kepercayaan yang mereka bangun. Mereka jadi kayak, kurator gitu, atau penjaga gerbang lah buat akses-akses berharga ini. Masuk akal, itu menjelaskan kenapa koneksi yang berkualitas itu rasanya makin jarang, tapi efeknya makin kuat ya. Yep, Nah, dari situ buku ini masuk ke satu hal yang paling penting, atribut paling krusial katanya, buat bisa mikir dan bertindak kayak superkonektor. Dan ini agak bikin kaget sih awalnya, ternyata bukan soal seberapa jago ngomongnya, atau seberapa karismatiknya orang itu, bukan ya. tapi sesuatu yang lebih dalam, kesadaran diri, self-awareness. Kenapa justru ini yang jadi kuncinya? Karena itu fondasinya. Ibarat bangunan, self-awareness itu fondasinya. Gini deh, kalau kita nggak paham gimana sih orang lain lihat kita, apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, terus nilai unik apa yang kita bawa, ya usaha kita buat bangun hubungan itu seringkali jadi kurang efektif, malah bisa jadi bumerang. Bumerang gimana maksudnya? Ya kita mungkin niatnya baik, bertindak dengan cara yang menurut kita oke, tapi ternyata malah bikin orang lain nggak nyaman, atau malah jadi ragu sama ketulusan kita, gitu. Wah, oke. Bener juga ya. Ada contoh bagus tuh di buku dari Scott Gerber. Oh iya, yang di Hollywood itu ya? Nah, itu dia. Dia cerita soal ada orang yang dapat kesempatan emas ketemu tokoh penting di Hollywood buat ngelamar kerja. Kesempatan langka banget. Hmm. Tapi karena orang ini kurang banget self-awareness-nya, dia terlalu fokus ke dirinya sendiri, nggak peka sama suasana, sama sinyal-sinyal sosial. Akhirnya? Ya hilang gitu aja kesempatannya. Padahal itu bisa mengubah hidupnya kan? Contohnya ekstrim sih, tapi nunjukin banget betapa fatalnya kalau kita punya blind spot sama diri sendiri. Persis.
Contoh itu negesin banget pentingnya kita ngerti persepsi orang lain terhadap kita. Ada riset menarik nih dari Amy Cuddy di Harvard Business School yang juga disinggung di buku. Amy Cuddy oke, gimana risetnya? Orang itu dulu. Kehangatan. Maksudnya? Iya, kayak orang ini bisa dipercaya nggak ya? Ramah nggak? Baik nggak? Baru setelah itu kita nilai kompetensi atau kompetensnya. Pinter nggak dia? Mampu nggak dia? Oh, jadi urutannya kehangatan dulu baru kompetensi. Betul. Tapi ironisnya, kita sendiri pas ketemu orang baru, cenderungnya malah fokus nunjukin kompetensi kita. Pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan mampu. Wah, kebalik ya jadinya. Nah, kesadaran diri itu bantu kita jembatanin ini. Bikin kita lebih peka gimana sih kehangatan kita ini terpancar ke orang lain. Udah pas belum? Poin soal kehangatan yang dinilai duluan ini menarik banget. Berarti kesan pertama itu sangat dipengaruhi sama gimana kita bikin orang lain merasa nyaman ya? Bukan cuma apa yang kita bilang soal kemampuan kita? Bisa dibilang begitu. Perasaan nyaman, rasa percaya itu penting banget di awal. Oke. Nah, selain soal persepsi dari luar tadi, gimana kesadaran diri ini bantu kita secara internal? Buku ini pakai istilah yang cukup unik ya. Tahu di mana Anda bersinar dan di mana Anda kurang. Where you shine and where you suck. Iya, istilahnya belak-belakan ya. Tapi intinya penting banget. Memahami ini krusial buat setidaknya dua hal. Pertama, biar kita bisa netapin ekspektasi yang realistis, kita bisa fokus di area mana kita emang bisa kasih kontribusi paling gede, kan nggak mungkin kita hebat di semua hal. Bener juga. Kedua, ini bantu kita ngenalin nilai nyata yang bisa kita tawarin. Bukan cuma jabatan di kartu nama atau daftar pengalaman di CV, tapi kontribusi unik kita yang dasarnya ya dari kekuatan kita itu. Ini juga bantu kita tahu kapan harus bilang nggak bisa atau kapannya waktunya minta tolong. Itu juga bagian penting loh dari membangun hubungan yang otentik. Oke, jadi tahu batasan diri juga ya. Ini ngingetin saya sama cerita Vanessa Van Edwards di buku itu. Ah iya, si recovering awkward person. Nah, dia kan ngaku sendiri dulunya orang yang canggung banget secara sosial. Terus dia belajar interaksi sosial itu kayak belajar sains. Sistematis banget. Katanya sampai bikin kartu bantu percakapan segala. Hahaha, iya unik pendekatannya. Intinya kan, dia nggak pura-pura jadi orang lain yang super supel gitu. Tapi, dia malah fokus ngertiin dirinya sendiri dulu. Gaya komunikasinya gimana, situasi mana yang bikin dia nyaman atau nggak nyaman. Baru dari situ dia bisa nyambung sama orang lain secara efektif. Betul. Cerita Van Edwards itu ilustrasi bagus banget. Jadi penghubung yang baik itu nggak harus jadi kupu-kupu sosial yang bisa terbang ke sana kemari dengan mudahnya. Ini lebih soal kita paham instrumen kita sendiri, ya diri kita ini, dan gimana cara maininnya dengan baik. Kenali kekuatan, kelemahan, apa yang kita suka, apa yang bikin kita nggak nyaman. Itu langkah awalnya. Oke, berarti langkah awalnya adalah kenalan lebih dalam sama diri sendiri. Terus, gimana cara praktisnya buat ningkatin kesadaran diri ini? Buku ini kan nyaranin semacam inventaris diri ya, yang jujur katanya. Iya, inventaris diri. Tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi lebih buat memahami. Oke, contoh pertanyaannya kayak gimana tuh yang disaranin? Ada beberapa area kunci sih yang diajuin buat direnungkan. Misalnya, seberapa peka sih kita sama ruang pribadi orang lain? Penting tuh. Terus, gimana reaksi kita kalau obrolan nggak sesuai minat kita? Langsung bete atau gimana? Jujur nih jawabnya ya. Harus. Terus, apakah kita tipe yang suka basa-basi atau enggak? Punya rasa ingin tahu alami atau cenderung pikirannya tertutup sama ide baru? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Ada lagi, pernah nggak kita ngubah keyakinan kita yang udah mendasar banget? Terus, apakah kita suka bohong? Kalau iya, kenapa ya? Dan yang paling penting mungkin, bisa nggak kita nerima apa yang kita pelajari tentang diri kita ini? Ada nggak yang perlu diperbaiki? Oke, ini benar-benar buat refleksi pribadi ya. Jadi kuncinya emang harus jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Betul. Nggak perlu dijawab semua sekaligus mungkin. Pilih aja beberapa yang paling klik atau paling relevan buat Anda sekarang. Contoh lain dari buku ada kisah Darius Forux. Dia ini cerita gimana dia dulu ngerasa biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan menonjol. Terus dia mulai dalami soal kesadaran diri ini, terutama setelah dia ngerasa nggak bahagia pas kerja di dunia korporat. Pengalaman itu dorong dia buat benar-benar ngerti apa sih yang dia kuasai dan apa yang nggak dia kuasai. Kata Forux gini, tanpa kesadaran diri, keputusan hidup kita itu kayak judi aja. Cuma bisa nunggu dan lihat hasilnya bikin bahagia atau enggak. Nggak ada dasarnya. Wah, benar juga ya. Jadi kayak nggak punya kendali gitu rasanya.
Nah, sebaliknya, kalau kita makin sadar diri, kita bisa bikin pilihan-pilihan yang lebih pas, lebih selaras sama diri kita. Termasuk dalam bangun hubungan, milih karir. Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren atau berjudi sama masa depan kita. Para penulis bukunya sendiri, Scott dan Ryan, juga kasih contoh pribadi kan ya? Iya, mereka juga cerita. Scott misalnya, dia sadar kalau keputusan impulsifnya itu kadang ngerugiin. Jadi dia belajar buat lebih bijak. Kalau Ryan, dia sadar kalau dia itu pendengar yang baik kalau di grup besar. Tapi dia juga tahu, buat benar-benar bangun koneksi yang dalam, dia butuh waktu ngobrol satu lawan satu. Biar lebih personal dan ninggalin kesan. Contoh-contoh tadi nunjukin kalau ini proses ya. Nggak sekali jadi. Proses berkelanjutan, bukan nyari sempurna, tapi lebih kengenalin pola diri kita, terus secara sadar milih strategi interaksi yang paling cocok buat kita. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, dari contoh-contoh tadi, ada nggak pola atau refleksi yang muncul soal diri Anda sendiri? Mungkin bisa coba dipikirin, dalam situasi kayak gimana sih Anda merasa paling gampang nyambung sama orang lain? Kapan Anda ngerasa paling jadi diri sendiri pas lagi ngobrol? Dan sebaliknya, situasi apa yang bikin Anda kurang nyaman atau ngerasa nggak efektif pas berinteraksi? Memahami pola-pola ini kayaknya langkah awal yang bagus banget ya. Oke. Nah, setelah kita ngelewatin proses refleksi, inventaris diri ini, buku ini lanjut ke langkah berikutnya yang menarik nih. Katanya, kita perlu merumuskan tesis pribadi kita. Ah, tesis pribadi. Ini bukan tesis S2 atau S3 kan ya? Maksudnya apa nih? Haha, bukan disertasi kok. Tesis di sini tuh maksudnya rangkuman singkat, esensi dari siapa sih diri Anda? Apa yang Anda perjuangkan atau pedulikan? Terus kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Oh, jadi kayak pernyataan misi pribadi gitu ya. Tapi harus otentik. Tepat. Sebaiknya sih bisa dirangkum dalam beberapa kalimat aja. Ringkas tapi nangkep esensi diri Anda. Misalnya, saya percaya kekuatan kolaborasi kreatif itu bisa mecahin masalah sosial. Dan saya berusaha menghubungkan para inovator di bidang pendidikan. Contoh aja ya. Oke. Kenapa langkah ngerumusin tesis ini dianggap penting sih dalam konteks jadi superkonektor? Karena ini ngasih arah dan kejelasan. Baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain ngerti kita. Banyak orang tuh nggak cuma susah ngomongin diri sendiri secara menarik ya, tapi juga nggak jelas tujuannya apa. Mereka mungkin ikut-ikutan tren aja, misalnya personal branding di bidang A atau B, tapi nggak ada pemahaman mendalam atau ketulusan di baliknya. Oh, jadi biar nggak ikut-ikutan aja ya. Betul. Dan ini balik lagi ke kesadaran diri tadi. Orang tuh bisa ngerasain loh kalau ada yang nggak tulus. Tesis yang otentik, yang lahir dari pemahaman diri yang dalam soal nilai nyata yang mau kita bagi, itu bakal lebih kerasa. Jadi tesis ini kayak kompas internal kita ya, sekaligus cara kita ngomongin diri kita secara efektif. Oke, paham. Kalau gitu, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 2 ini. Poin-poin intinya apa aja tadi? Pertama, jelas ya, ada pergeseran cara berpikir yang penting banget. Dari networking yang transaksional, yang mikir apa untungnya buat gue, ke connecting yang relasional, yang fokusnya gimana gue bisa bantu. Betul, itu yang pertama dan fundamental. Kedua, fondasi buat bisa melakukan pergeseran ini, buat jadi superconnector yang efektif, itu adalah kesadaran diri atau self-awareness. Paham gimana kita dilihat orang, apa kekuatan dan kelemahan kita, nilai otentik apa yang kita bawa. Ini ngaruh ke semuanya, dari kesan pertama sampai kemampuan kita bangun kepercayaan jangka panjang. Oke. Ketiga, ningkatin kesadaran diri itu butuh usaha sadar, nggak datang sendiri. Salah satunya lewat inventaris diri yang jujur tadi dan refleksi terus-menerus soal pola interaksi kita. Dan ini bukan soal jadi sempurna ya, tapi lebih ke memahami instrumen kita, yaitu diri kita sendiri. Sip. Dan yang keempat tadi. Keempat, ngerumusin tesis pribadi kita. Pernyataan singkat soal siapa kita, apa yang kita perjuangin, dan kenapa. Ini bantu ngasih arah, fokus, dan kejelasan. Biar kita bangun hubungannya bermakna dan pas sama diri kita yang sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi superkonektor sejati itu, kalau menurut bab ini ya, bukan soal jago basa-basi atau ngoleksi kontak sebanyak-banyaknya, Jauh dari itu. tapi lebih dalam ya, soal ngubah cara pandang dan kenal diri sendiri dulu secara mendalam. Itu titik awalnya. Implikasinya jelas banget sih. Bangun modal sosial yang kuat, bangun hubungan yang otentik itu, yaitu mainnya jangka panjang. Maraton, bukan sprint. Butuh sabar, butuh tulus, dan butuh investasi waktu dan energi buat paham diri sendiri. Gak ada jalan pintasnya. Tapi hasilnya sepadan ya. Jelas. Hasilnya jaringan yang solid, reputasi yang baik,
kemampuan buat ngasih dampak itu jauh lebih awet dan lebih memuaskan daripada ya sekedar tumpukan kartu nama di laci. Oke, nah sebagai penutup pembahasan kita kali ini, kita lempar lagi nih ke Anda yang mendengarkan. Setelah dengerin semua ini, terutama soal pentingnya kesadaran diri sebagai fondasi tadi, coba deh pikirin, langkah konkret paling pertama apa yang mungkin paling kecil aja deh, yang bisa Anda ambil hari ini, buat mulai lebih memahami diri Anda yang terhubung itu. Kekuatan Anda, kelemahan Anda, nilai unik Anda. Supaya ke depannya bisa bangun hubungan secara lebih sadar dan lebih otentik. Mungkin sesederhana nyatet satu observasi aja tentang interaksi Anda hari ini. Atau coba jawab satu aja pertanyaan reflektif tadi, yang paling ngena, tulis jawabannya jujur di buku catatan pribadi Anda. Bisa jadi ya, langkah kecil itu bisa jadi awal perubahan yang besar. Betul, mulai dari yang kecil aja dulu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga refleksi dari bab 2 Superkonektor ini bisa ngasih percikan inspirasi buat Anda semua ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.